Putri Bramasta menyaksikan bagaimana gen-gen tersebut diturunkan dengan cara yang sama dalam garis keturunan keluarga Sanjaya. Meskipun putri kecil masih kecil, dia mewarisi kecerdasan tinggi ayahnya. Di usia yang begitu muda, dia belajar dan memahami segalanya dengan cepat. Hobi putri kecil adalah menggambar dan menari balet, serta taekwondo yang dipelajari Randy. Kemajuan belajarnya sangat baik di semua hobi dan akademisnya, dan dia sering dipuji oleh gurunya. Apalagi dalam hal menari, putri kecil terlihat sangat berbakat. Setelah beberapa bulan, dia sudah bisa menari dengan baik. Beberapa hari yang lalu, putri kecil secara pribadi memberitahu Putri Bramasta bahwa dia ingin menjadi balerina terbaik di masa depan. Dia memiliki ambisi yang tinggi meskipun usianya masih sangat muda. Apa yang kamu lihat? Apa yang lebih menarik dariku? Duduk di samping Putri Bramasta, Randy sedikit cemburu karena sepertinya dia tidak ada di matanya. Aku sedang melihat putri kecil dan Kenzo kita. Mereka jauh lebih menarik daripada kamu, bukan? Putri Bramasta berbalik dan menatapnya sambil tersenyum. Randy menjawab dengan tegas, "Bagiku, kamu adalah orang yang paling menawan." Tentu saja, dia mengatakan kebenaran dan memiliki makna tersirat. Baginya, Putri Bramasta adalah orang yang paling cantik, jadi bagi Putri Bramasta, dia juga harus menjadi orang yang paling tampan. Bagaimana bisa seorang pria dewasa merasa iri pada dua anak? Mereka adalah anak-anak kita. Memang benar Randy mudah cemburu. Saat mereka baru menikah, Putri Bramasta dan teman prianya cukup dekat satu sama lain. Randy sering menghentikannya untuk berinteraksi lebih banyak, secara tidak langsung menyiratkan bahwa dia akan cemburu. Pertama, kamu adalah istriku, dan kemudian kamu adalah ibu mereka. Tanpa dia, bagaimana mungkin Putri Bramasta punya anak? Jadi, dia harus menjadi orang yang paling penting baginya. Bos, tirani. Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu dengan lantang, Putri Bramasta tidak bermaksud demikian. Dia menyukai kenyataan bahwa dia hanya peduli padanya. Kamu belum melihat sifat suka memerintahku yang sebenarnya. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Randy menarik Putri Bramasta ke dalam pelukannya dan menciumnya dengan keras. Randy pada dasarnya adalah orang yang posesif, dengan keinginan kuat untuk mengontrol. Seringkali, Randy menekan sifatnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menoleransi dan menghormati Putri Bramasta. Oleh karena itu, Randy yang dikenal Putri Bramasta bukanlah Randy yang asli. Anak-anak semua ada di sini. Sebagai orang tua, kamu harus bertindak seperti orang tua. Putri Bramasta berhasil mendorong Randy dengan susah payah dan dia terengah-engah. Randy sedikit mengangkat bibirnya dan berkata dengan nada tidak puas, "Terkadang, anak-anak sangat merusak pemandangan." "Tidak." Suara kecil Putri Bramasta yang marah dan kekanak-kanakan terdengar. Ayahnya mengklaim bahwa dia merusak pemandangan di belakang punggungnya. Untungnya, dia mendengarnya. Dia akan marah pada ayahnya. Dia menghitung dengan jari manisnya dan berkata, "Aku ingin marah pada ayah selama 2 jam." "Apakah kamu benar-benar ingin marah pada ayah?" Randy memasang ekspresi terluka. "Ayah akan sangat sedih." Putri kecil tidak tahu harus berkata apa. Sangat sulit untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setiap kali dia mengatakan ingin marah pada ayahnya, dia akan berpura-pura terlihat sedih. Dia mencintai ayahnya, jadi dia tidak ingin ayahnya sedih. "Putri kecil, kamu tidak bermaksud datang untuk menghiburku, kan?" Ayah yang telah melakukan kesalahan membuatnya tampak seolah-olah putri kecillah yang harus disalahkan. Tidak peduli seberapa pintar putri kecil, dia tetaplah anak-anak. Dia bukan tandingan ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya berpura-pura menjadi menyedihkan, tetapi dia tetap berlari, melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya, dan memberinya ciuman manis.
Setelah mendapatkan ciuman putrinya, Randy membalas ciumannya lagi. Pertengkaran kecil antara ayah dan anak perempuannya pun berakhir. Putri Bramasta melihat interaksi antara ayah dan putrinya, dan wajahnya penuh senyuman. Dia memiliki Randy dan putri kecil, dan juga mengadopsi Kenzo. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk diminta dalam hidupnya. Namun, dia tetap berharap akan lebih baik jika dia bisa memiliki 2 anak lagi dengan Randy. Namun, dia tidak ingin memikirkan tentang anak yang hilang darinya. Semakin dia memikirkannya, semakin sakit hatinya. Dia tidak bisa menjadi selimut basah dan merusak suasana hati yang baik dalam keluarga. Setelah cukup lama terbang, pesawat mereka mendarat di bandara terdekat Santorini. Setelah turun dari pesawat, mereka naik mobil khusus dan langsung menuju Laut Aegea, destinasi yang romantis sekali. Di pesawat, Putri Bramasta sangat mengkhawatirkan kedua anaknya. Dia selalu khawatir mereka akan melukai diri sendiri saat berlarian. Untuk merawat mereka, dia tidak mendapatkan istirahat yang baik sama sekali. Jadi, setelah check-in di hotel, dia sudah kelelahan. Namun dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengurus anak-anaknya terlebih dahulu. Awalnya, Randy telah mengatur agar keduanya datang ke Laut Aegea terlebih dahulu, dan meminta para tetua untuk membawa anak-anaknya nanti. Namun, Putri Bramasta tidak rela bepergian sendirian dan meninggalkan anak-anaknya, terutama putri kecil, dalam pengasuhan orang lain. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membawa putri kecil bersamanya. Tentu saja, dia juga harus mengajak Kenzo. Putri Bramasta berharap ia bisa bersikap sama adilnya kepada anak-anaknya dan tidak membiarkan Kenzo merasa seperti orang luar. Selama perjalanan, Randy ingin mengasuh kedua anaknya, namun Putri Bramasta tidak mengizinkannya. Dia perlu bekerja dan merawatnya. Bagaimana bisa dia membiarkan dia merawat anak-anak juga? Putri Bramasta adalah orang yang keras kepala. Sulit baginya untuk berubah pikiran dan berkompromi. Randy mengenalnya dengan baik, jadi dia memutuskan untuk mengikutinya. Selama dia tidak melukai dirinya sendiri, Randy akan melakukan apa yang dia katakan. Setelah Putri Bramasta dan anak-anak beristirahat, Randy tidak beristirahat. Sebaliknya, ia meminta pengawal untuk menjaga keselamatan ibu dan anak, dan pergi memeriksa tempat pernikahan. Sebelumnya ia pernah menonton video dan foto lokasi pernikahan, namun saat melihat venue tepat di depan matanya, ia merasakan perasaan berbeda. Direktur Randy, semuanya sudah diatur sesuai pesanan Anda. Rizal datang ke sini terlebih dahulu untuk mengawasi para pekerja, dan dia meminta staf untuk mempersiapkan setiap detail sesuai dengan instruksi Direktur Randy. Dia tidak berani melakukan kesalahan apapun. Setelah venue disiapkan, Rizal memeriksanya berkali-kali. Dia tidak menemukan kesalahan lain untuk dilakukan, jadi direktur mereka harusnya puas. Randy berdiri di pintu masuk tempat pernikahan. Alih-alih berjalan ke depan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Ekspresinya terlihat tenang, namun perasaan di lubuk hatinya bergejolak, seperti gelombang pasang di angin topan. Randy tetap tanpa ekspresi dan tenang seperti biasanya, tapi Rizal cemas karena dia tidak tahu apakah direkturnya puas. Yang paling dia takuti adalah wajah dan sikap direktur mereka yang tanpa emosi. Dia tidak tahu apakah dia seringkali senang atau marah. Sulit untuk bekerja dengannya. Rizal mengamati Randy secara diam-diam dalam waktu yang lama, namun masih gagal menemukan petunjuk apapun dari penampilannya. Dia mengumpat dalam hatinya, ini buruk. Direktur mereka biasanya bersikap poker face ketika dia tidak puas dengan pekerjaan bawahannya. Randy tidak mengatakan apapun, dan Rizal tidak tahu betapa tidak puasnya dia. Rizal sangat cemas hingga dia menggaruk kepalanya. Sekalipun dia ingin memperbaiki kesalahannya, dia tidak tahu harus mulai dari mana.
Dia menarik napas dan berkata dengan hati-hati, "Direktur Randy." Sebelum Rizal selesai berbicara, Randy menyela dan berkata, "Tanya Brian, apa pengaturan untuk para tamu?" Saat Randy angkat bicara dan tidak mengomentari tempat pernikahan, Rizal langsung paham bahwa direktur mereka juga puas. Karena tidak ada masalah dengan pekerjaannya, Rizal merasa lega. Saat dia menjawab pertanyaan Randy, dia lebih santai. Rizal berkata, orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Sandiga Group di bidang politik dan kalangan komersial telah diundang, dan akomodasi mereka telah diatur. Media juga siap. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.